Karir lengkap dengan wanita zaman sekarang. Karena karir pula, seorang ibu harus bersiasat agar ASI perah untuk bayi di rumah tetap dapat diberikan kala ibu berada jauh dari si kecil. Botol dan dot jadi solusi untuk sebagian besar wanita karir yang tengah menyusui bayi mereka. Dot memang memudahkan para ibu memberikan ASI perah untuk sang buah hati. Namun ada bahaya mengintai di balik penggunaan dot. Menurut Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, banyak ibu mengeluhkan bayi mereka yang bingung puting. Penyebabnya dot. Kecil, mudah dipegang, dan lentur. Itulah yang membuat bayi lebih suka minum susu dengan menggunakan botol dot dibandingkan puting ibu langsung. Padahal ada beberapa dampak penggunaan botol dot. Yang pertama, bingung puting. Bentuknya yang menyerupai puting akan membuat bayi bingung dan lebih memilih botol dot. Yang kedua, memperlambat bicara karena rahang bayi kaku akibat tak biasa mengisap. Yang ketiga, merusak gigi karena gigi bayi harus biasa menggigit botol agar tak jatuh. Maka biasanya rahang atas akan lebih maju dibandingkan rahang belakang bayi. Bingung puting inilah yang dialami Jasmine Elisia Rangkuti. Hingga saat ini ia masih minum air susu ibu. Namun tak langsung dari puting ibu, melainkan dari botol dot. Sejak usia 5 bulan, Jasmine tak lagi mau minum susu dari ibunya, Lisa Irena. Sejak berusia 1 bulan, Jasmine telah dibiasakan minum ASI perah dari botol dot. Tuntutan pekerjaan sang bunda membuat Jasmine berkenalan dengan botol dot sejak awal. Pada akhirnya, ini menjadi bumerang. Senang bercampur kecewa dirasa Lisa Irena sang bunda. Senang karena Jasmine tetap minum ASI, kecewa karena Jasmine menolak menyusu langsung dari dirinya. Awalnya sih ya sedih, cerita kita ada ruang pumping di kantor, cerita kalau kedekatan anak ketika menyusui, ketika dia lagi menatap kita itu ya saya sempat sedih gitu. Saya momen itu udah lewat gitu, cuman saya nggak mau berpikiran ke situ. Yang penting kan kesehatan anak saya gitu, yang penting dia masih menyusui ASI eksklusif sampai sekarang. Nasi sudah menjadi bubur. Tak ada lagi yang bisa dilakukan agar Jasmine mau menyusu langsung dari Lisa. Kini Lisa pasrah pada keinginan bayinya yang lebih memilih botol dot. Lisa sadar kemewahan yang tak lagi bisa ia dapatkan. Menyusui momen mewah bagi seorang ibu. Saat inilah kedekatan kian tercipta antara ibu dan anak. Sentuhan ibu saat menyusui juga bisa menstimulasi otak sang buah hati. Penggunaan dot untuk menyusui juga tidak direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Bagi ibu pekerja, kita rekomendasikan untuk penggunaan alternatif lain dalam memberikan ASI perah. Kalau WHO itu ada juga rekomendasi untuk menggunakan gelas loki. Ya, jadi pakai gelas. Kemudian bisa juga kita pakai misalnya botol yang kepalanya bukan dot, sendok misalnya, soft cup feeder itu juga bisa. Terus biasa pakai pipet, tapi pakai pipet itu kalau bayinya masih kecil ya. Kalau bayinya udah besar kadang-kadang kalau pakai pipet jadi kewalahan. Pemberian ASI perah dengan alat yang tepat inilah yang dilakukan Ratih Wihardani. Bayi keduanya yang berusia 9 bulan, Aldebaran Adiasta Wibowo atau Alde, hingga kini masih menyusu langsung dari Ratih. Bayi yang lahir 8 Juni 2014 ini diasuh babysitter karena sang ibu sibuk bekerja. Sehari-hari semua kebutuhan Alde dipenuhi sang pengasuh, termasuk minum ASI perah. Selama Ratih di kantor, 5 botol ASI perah ia siapkan untuk sang bayi. Sang pengasuh sudah diajarkan oleh Ratih untuk memberi susu dengan botol soft cup feeder. Alasannya agar sang bayi tak bingung puting.
Namun saat wanita berusia 29 tahun ini pulang kerja, Alde akan langsung menyusu pada sang bunda. Lelah yang mendera usai bekerja tak membuatnya patah semangat untuk tetap memberikan ASI. Memberikan sang bayi ASI, kebahagiaan tak ternilai bagi Ratih. Ratih belajar dari pengalaman anak pertamanya yang menolak minum ASI langsung karena salah jenis botol DOT. Untuk yang anak kedua ini aku jadi kayak anti sama DOT, jangan pakai DOT lagi deh karena masih trauma sama anak yang pertama. Akhirnya aku kenalkan dari awal pakai soft feeder itu. Tentunya lebih mudah ya karena dia nggak kenal DOT dulu sebelumnya. Alde telah menggunakan soft cup feeder selama 6,5 bulan. Enaknya karena dia nggak pernah pakai DOT, jadi kita nggak harus dia nyapi dari DOT. Biasanya kalau anak kecil pakai DOT, berarti kita ada PR lagi ketika dia umur 4 tahun, umur 3 tahun untuk lepas dari DOT itu kan. Biasanya anak kecil kalau udah sama DOT nggak mau makan, nggak mau makan karena dia lebih enak DOT-nya. Sedangkan kalau pakai soft feeder ini makan ya udah makan, waktunya minum susu ya waktunya minum susu, dan dari soft feeder itu beralihnya langsung ke gelas. Menjaga agar bayi tetap berminat untuk terus menyusu langsung dari sang bunda penting. Karena itulah pemilihan alat bantu menyusu yang tepat sebaiknya diutamakan para orang tua. Sangat penting kalau misalnya jadi yang kita khawatirkan kalau bayi pakai DOT itu nanti dia tidak mau lagi menyusu pada payudara ibu. Produksi ASI itu kan juga terpengaruh oleh hisapan bayi. Ada faktor hisapan bayi itu mempengaruhi banyaknya produksi ASI. Nah, kalau misalnya bayinya netek pakai DOT, biasanya nanti hisapan bayi kan juga jadi kurang baik. Nah, itu akan berpengaruh juga lama-kelamaan terhadap produksi ASI-nya. Memberi ASI langkah yang benar. Maka media pemberinya jangan sampai berdampak buruk bagi fisik dan psikologis bayi. Bagi ibu bekerja, perkenalkan bayi dengan botol ASI sebulan sebelum aktif bekerja kembali. Soft cup feeder, gelas loki, dan gelas susu ini bisa jadi alternatif wadah yang tepat pemberian ASI perah pada bayi. Perlu usaha ekstra memang memperkenalkan alat-alat ini kepada bayi dibandingkan DOT yang mudah digunakan bayi. Namun usaha keras di awal akan terbayar saat si kecil terus lekat menyusu pada sang bunda hingga tiba waktunya ia disapih. Novita Sari, Mustafa Adrebi melaporkan untuk NET.